Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Gunawan dari kelas C3 Prodi Akuntansi. Di sini saya menjelaskan tentang sejarah perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia. Pencatatan akuntansi telah ditemukan sejak 4000 tahun sebelum Masehi di Babilonia, telah ditemukan pada reruntuhan dari zaman itu. Demikian pula pada zaman Yunani dan Romawi kuno telah pula terdapat ditemukan catatan akuntansi. Akuntansi pada waktu itu masih bersifat alat pencatatan dan belum dapat disertakan ilmu. Perkembangan selanjutnya terdapat pada abad pertengahan di Italia yang di pusat perdagangan di Florence dan Venesia, serta memerlukan teknik-teknik pencatatan tertentu. Sejarah akuntansi pada pertengahan zaman di Eropa dapat dipahami bahwa pada tahun 1494 di Venesia, Italia merupakan tahun pertama kali diperkenalkannya tata buku berpasangan oleh Luca Pacioli dalam bukunya yang terkenal dengan judul Summa Arithmetica Geometria Proportionalita atau Review of Arithmetic, Geometry and Proportions. Keseluruhan isi buku Pacioli bukan mengenai akuntansi. Sebagian isi bukunya adalah mengenai aritmetika, algebra, dan geometri. Pada bagian lain dari buku tersebut, dengan subjudul Particularis de Computis et Scripturis, yaitu bagian yang berisi double entry accounting. Sebetulnya, Pacioli bukan penemu pertama dari double entry accounting, sebab menurut pengakuan dari Pacioli tersendiri, sistem tersebut sudah dipakai paling sedikit 100 tahun sebelumnya di Venice. Menurut penulis barat, asal mula akuntansi yang sekarang adalah dari buku Pacioli ini. Namun, belakangan setelah dilakukan berbagai penelitian sejarah dan arkeologi, ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan ini sudah dikenal akuntansi. Perlu diingat bahwa matematika dan sistem angka sudah dikenal Islam sejak abad ke-9 Masehi. Ini berarti bahwa ilmu matematika yang ditulis Pacioli pada tahun 1491 bukan hal yang baru lagi karena sudah dikenal Islam 600 tahun sebelumnya. Akuntansi pada masa kelahiran feodalisme di Eropa mulai berkembang dan saling menopang dengan perkembangan ekonomi kapitalis. Di abad ke-19, Amerika Serikat memantenkan teori Anglo-Saxon menjadi teori yang lebih komprehensif yang disebut dengan istilah teori akunting, dan yang ini dianggap cikal bakal lahirnya teori akuntansi modern. Teori ini mulai berkembang pesat di awal abad 20, yang mana di kala itu Amerika Serikat sudah mengenal komputer yang membuat pengaplikasian akuntansi menjadi lebih mudah. Tak hanya itu, penambahan teori di dalam pembukuan tersebut juga semakin diperkuat. Maka dari itu, saat ini bisa ditemukan teori akuntansi sebagai disiplin ilmu pengelolaan keuangan yang kompleks dan seakan final karena segala bentuk pengelolaan finansial dari yang tradisional hingga kontemporer ada di sana. Selanjutnya yaitu tentang sejarah akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia dinyatakan muncul pertama kali di abad 1642, yang mana di kala itu masyarakat tradisional sudah mengenal pencatatan keuangan dari pedagang-pedagang Arab dan India, termasuk kalkulasi laba rugi. Kemampuan ini juga memanjakan barang dagangannya di Indonesia. Negara yang dianggap pertama kali mengenalkan konsep akuntansi di Indonesia adalah Belanda, Portugis, dan Spanyol. Menurut kabarnya, negara-negara ini mendapatkan pengetahuan tersebut dari Romawi di abad sebelumnya. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia adalah pada tahun 1747. Namun, sebelumnya rakyat Indonesia sudah mengetahui bagaimana melakukan pencatatan keuangan karena banyak belajar dari pedagang. Tetapi ilmu ini benar-benar diterapkan, dan bahkan dari bukti-bukti sejarah yang ditemukan, ternyata akuntansi pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1747. Namun teori ini masih dilaksanakan secara parsial saja. Bahkan dianggap teori akuntansi yang dipakai tidak terlalu utuh dan jelas. Baru pada tahun 1870 akuntansi mulai dijalankan.
dengan lebih serius pasca dihapusnya tanam paksa di Indonesia. Ketika peraturan tersebut dihapuskan, maka banyak sekali investor asing terutama Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Maka dari itu di Indonesia akuntansi berkembang sampai sekarang. Yang sekarang Indonesia akuntansinya mematok kepada akuntansi PSAK. Sejarahnya perkembangan Indonesia sekian yang saya dapat jelaskan, dan di dunia juga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.